Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Pramadi dengan NPM 1703 1024 0045. Saya merupakan seorang mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi untuk Pekerjaan Sosial. Video ini merupakan rangkuman pembahasan dari 9 video seri Memahami Manusia dari channel Ruang Belajar Al-Jauzi by Heri Wibowo Official. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Baik, saya sudah merangkum isi dari 9 video tersebut dan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pemahaman konsep manusia, dasar kebijakan, dan kesejahteraan. Konsep pemahaman manusia sangat penting karena menjadi dasar banyak kebijakan yang terkait dengan tujuan manusia. Tujuan pendirian bangsa adalah untuk kesejahteraan setiap warga negaranya. Oleh karena itu, sangat penting memiliki fondasi atau kerangka untuk memahami manusia seobjektif mungkin, agar menghasilkan praktik-praktik yang selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Saat ini terdapat banyak sekali konsep atau teori yang berusaha menjelaskan perilaku manusia. Banyaknya sudut pandang ini menjelaskan kompleksitas dalam memahami perilaku manusia. Teori-teori ini bertujuan memberikan penjelasan yang memuaskan tentang fenomena manusia sebagai dasar tindakan selanjutnya, baik dalam pola asuh, pendidikan di sekolah, atau proses pemberdayaan lainnya. Dengan pentingnya konsep dan teori tentang manusia, dibutuhkan analisis mendalam, pemikiran matang, dan daya kritis yang tajam untuk menilai kecukupan teori tersebut dalam memahami sisi kemanusiaan. Ini menjadi tugas akademisi, terutama di bidang sosial humaniora, karena kesalahan dalam memahami manusia dapat mengakibatkan kesalahan dalam tindakan dan kebijakan terhadap mereka. Kemudian pada bagian selanjutnya ada paradigma ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan teori baru. Teori-teori tentang manusia yang didominasi pemikiran barat telah gagal mensejahterakan aspek moral dan spiritual manusia. Erich Fromm, seorang psikolog sosial dan psikoanalis asal Jerman, mengungkapkan sebuah ironi bahwa manusia modern berjaya dalam capaian material, namun hampa secara jiwa. Penelitian di panti lansia menunjukkan bahwa meski kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial terpenuhi, masih ada ruang kosong yang mengakibatkan tingginya angka bunuh diri. Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution menyatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu ditandai oleh pergeseran paradigma. Paradigma lama yang tidak mampu menjelaskan fenomena akan diganti oleh paradigma baru yang mampu melengkapi kekurangan paradigma sebelumnya. Teori seharusnya menjelaskan aspek realitas secara terorganisasi. Namun, kritik terhadap teori barat adalah kecenderungannya memahami realitas secara empirik, hanya berdasarkan hal-hal yang dapat diamati indera. Sementara perilaku manusia juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak dapat diamati, yang menjadikannya pendekatan empiris saja tidak memadai untuk memahami manusia secara utuh. Rasionalisme dianggap keliru bukan karena berupaya mengekspresikan realitas secara rasional, tetapi karena berusaha merangkul seluruh realitas ke dalam akal yang terbatas. Beberapa ilmuwan barat bahkan menganggap bahwa agama sebagai candu atau ilusi, menunjukkan kesulitan teori mereka dalam menjelaskan fenomena keagamaan yang ada pada masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan perilaku pendekatan yang lebih komprehensif yang mengakomodasi dimensi spiritual manusia. Pada bagian selanjutnya ada perkembangan teori psikologi dan kebutuhan pendekatan baru. Ilmu psikologi awalnya berupaya menelaah perilaku manusia melalui pendekatan empiris, menyimpulkan bahwa kehidupan manusia adalah kesadaran. Namun, psikoanalisis kemudian menyatakan bahwa perilaku manusia lebih dominan didorong dari wilayah ketidaksadaran, yang menambahkan dimensi baru dalam memahami kompleksitas manusia. Behaviorisme kemudian mengkritik psikoanalisis sebagai terlalu subjektif dan memahami perilaku murni dari hal yang dapat diamati, dengan konsep stimulus response dan reward punishment. Selanjutnya, aliran humanistik hadir untuk memanusiakan manusia, yang berpendapat bahwa manusia didorong oleh keinginan positif untuk memenuhi tingkatan kebutuhannya, termasuk aktualisasi diri, menunjukkan evolusi pemahaman yang terus berkembang. Namun, teori-teori ini masih belum dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena seperti mengapa ada orang kaya yang tidak bahagia dan selalu merasa tidak cukup, atau orang yang berpenghasilan sederhana tapi dia bisa hidup dengan bahagia. Hal ini membuka kesempatan untuk terus mengembangkan perspektif dan teori baru dalam memahami manusia, termasuk pendekatan yang mempertimbangkan aspek spiritual yang sering diabaikan dalam teori-teori barat. Pada bagian selanjutnya ada tujuan pengasuhan dan pendidikan. Proses pengasuhan pada dasarnya berusaha mengingatkan anak bahwa ujung akhir kehidupan adalah kembali pada Allah atau Tuhan. Dengan perbekalan yang baik, kita perlu terus mengingatkan mereka yang kita didik bahwa hidup sejatinya adalah mengumpulkan bekal untuk kembali kepadanya. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya menekankan pencapaian material, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spiritual. Pada bagian selanjutnya ada menggali makna keberfungsian sosial sebagai tujuan pembangunan. Keberfungsian sosial merupakan tujuan dari proses pembangunan dan negara kesejahteraan. Berujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, upaya untuk menghantarkan rakyat Indonesia kepada keadilan dan kemakmuran.
Negara perlu hadir untuk menghasilkan kesejahteraan, dan warga negara juga harus saling membantu untuk mencapai tujuan tersebut yang mencerminkan pentingnya dimensi kolektif dalam pemahaman manusia. Keberfungsian sosial menurut Bartlett adalah kemampuan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan. Sementara menurut Aklis 2011, keberfungsian sosial merupakan kemampuan melaksanakan peran sosial, memenuhi kebutuhan, dan memecahkan permasalahan sosial. Tantangan adalah bagaimana menciptakan kondisi yang memungkinkan individu atau keluarga untuk mampu berfungsi secara sosial, yang memerlukan pendekatan yang mampu untuk memahami manusia secara utuh. Nah, pada bagian selanjutnya ada pendekatan komprehensif dalam memahami manusia Indonesia. Upaya pemahaman manusia telah ditempuh melalui berbagai perspektif seperti sistem perspektif, konstruk perspektif, pilihan rasional, konstruksionis sosial, psikodinamik, perkembangan perilaku sosial, dan humanistik. Secara historis telah melalui 3 masa utama, yaitu psikoanalisis, behaviorisme radikal, dan juga humanistik. Kini beranjak menuju masa keempat dan kelima, yang mengindikasikan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif. Di Indonesia, profesi pemberdayaan bekerja untuk pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Konteks Indonesia ditandai dengan budaya timur dan masyarakat yang cenderung memegang sistem keyakinan yang kuat. Sekitar 88% penduduk Indonesia adalah seorang muslim. Sehingga ketika membahas masalah kesejahteraan sosial, mayoritas penyandangnya adalah kaum muslim yang berpegang teguh pada sistem keyakinan tertentu, yang memerlukan pendekatan unik dalam memahami dan menangani kebutuhan manusia. Oleh karena itu, profesi pemberdayaan di Indonesia dalam upaya memberikan pelayanan terbaik perlu mempelajari dan menggunakan teori-teori yang mempertimbangkan sistem keyakinan atau belief system, yang pada konteks akademik identik dengan dimensi spiritual. Kita perlu menggali teori-teori tentang manusia yang tidak hanya mengupas sisi biologis, psikologis, dan juga sosial, tetapi juga sisi spiritual untuk mendapatkan pijakan yang kuat dalam membangun pemahaman utuh tentang manusia yang dapat menjadi dasar untuk intervensi yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya ada pemahaman manusia dalam konteks peradaban manusia. Nah, untuk memahami manusia dalam konteks manusia, diperlukan pemahaman tentang peradaban manusia. Menurut Dr. Malik Benabi, peradaban adalah penjumlahan dari manusia, alam, dan waktu. Agama menjadi katalisator yang menyatukan ketiga unsur tersebut. Peran peradaban manusia di berbagai zaman dan lokasi itu berbeda-beda, sehingga untuk memahami konteks pemberdayaan menuju keberfungsian yang paripurna, kita perlu melihat secara holistik dalam konteks peradaban, yang mencerminkan kompleksitas interaksi antar manusia, lingkungan, dan nilai-nilai spiritual dalam membentuk pemahaman yang utuh. Kemudian pada bagian terakhir ada pendekatan fitrah dalam memahami manusia. Dalam Islam, terdapat sebuah pendekatan fitrah yang merupakan salah satu cara untuk memahami manusia menurut Al-Quran. Fitrah bermakna kesucian jiwa dan rohani, yaitu kondisi manusia sejak lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, dijelaskan pentingnya menetapkan wajah dengan lurus kepada agama Allah dan tetap atas fitrah Allah yang telah diciptakannya, yang menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam pemahaman manusia. Menurut Profesor Dr. Muhammad Mumtaz Ali, The Islamic Concept of Human, fitrah merupakan kecenderungan bahwa untuk mengenal Tuhan dan melakukan kebaikan, ini adalah sesuatu yang terinstal dalam diri manusia agar mampu mengenal penciptanya dan melakukan hal-hal yang baik. Pendekatan ini menawarkan perspektif unik yang mendapatkan teori-teori barat yang dapat melengkapi teori-teori barat dalam memahami manusia secara holistik, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritasnya itu muslim. Nah, bagian tadi menutup pembahasan saya untuk rangkuman dari 9 video seri manusia dari channel Ruang Belajar Al-Jauzi by Heri Wibowo. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.